Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita selalu dapat hadir dan menuntut ilmu di sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Oke, baik, sebelum kita memasuki materi kita yang hari ini, mungkin kita minggu depan sudah UAS ya. Jadi materi kita yang terakhir ini, kita kan kemarin sudah mempelajari etika dalam desain grafis dan hak cipta. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang yang terakhir ya, ini ya. Minggu depan kita akan UAS. Jadi ini adalah peluang kerja dan karir dalam bidang desain grafis. Oke. Mengapa desain grafis banyak dibutuhkan? Ada yang tahu? Yang pertama itu, di era digital hampir semua bidang memerlukan visual untuk promosi dan komunikasi. Karena itu, kebutuhan desainer semakin meningkat. Alasannya, media sosial berkembang pesat. Bisnis butuh branding visual. Konten digital sangat dominan. Industri kreatif terus bertambah. Itu alasannya mengapa desain grafis banyak dibutuhkan. Yang kedua, bidang pekerjaan untuk desainer grafis. Yang pertama, graphic designer, pekerjaan umum yang mencakup desain. Contohnya seperti poster, brosur, banner, kemasan, dan logo. Itu adalah bidang pekerjaan untuk desainer grafis. Peran utama mengkomunikasikan pesan melalui visual. Itu adalah peran utama dari graphic designer. Yang kedua itu ada desainer spesialis membuat tampilan aplikasi dan website, atau UI, antarmuka visual atau UX, kenyamanan penggunaan. Contoh dari tugas mendesain layout aplikasi, wireframe, prototyping, tes pengalaman penggunaan. Gaji biasanya lebih tinggi karena sangat dibutuhkan industri teknologi. Itu adalah desainer dan contoh tugasnya. Yang ketiga itu ada ilustrator digital, khusus membuat gambar, karakter, atau ilustrasi untuk buku, komik, game, make harddisk, konten animasi. Itu adalah ilustrator digital. Ini khususnya membuat gambar, karakter, buku, komik yang tadi yang saya jelaskan. Ini cocok untuk punya kemampuan menggambar kuat. Jadi kalau kalian itu punya keahlian menggambar sangat bagus, masuklah ini ilustrator digital nih. Yang selanjutnya itu ada motion graphic designer, membuat animasi bergerak, cocok untuk dunia periklanan dan media. Contoh proyeknya itu ada opening video, animasi logo, iklan Instagram atau TikTok, dan video edukasi animasi. Motion graphic design ini itu membuat animasi bergerak, cocok untuk dunia periklanan. Selanjutnya ada content creator visual, yaitu mengurus desain dan visual untuk media sosial brand. Tugasnya membuat feed Instagram, template promosi, poster event, dan konten harian bisnis. Soft skill penting, kreatif, dan mengikuti tren digital. Itu adalah content creator visual. Selanjutnya ada branding designer, yaitu ahli dalam membangun identitas visual perusahaan. Tugasnya itu apa? Tugasnya itu desain logo,
palet warna, tipografi, brand guidelines. Itu adalah tugas dari branding designer. Perannya sangat strategis karena menentukan citra perusahaan. Selanjutnya ada freelance designer, yaitu desainer yang bekerja mandiri tanpa kantor. Keuntungnya itu ada jam kerja fleksibel, bisa pilih klien, penghasilan bisa besar bila portofolio bagus. Platform kerjanya itu ada Fiverr, Upwork, Project.co, dan ID. Itu adalah freelance designer. Selanjutnya ada desain untuk percetakan dan media. Desain untuk percetakan dan media. Pekerjaan di percetakan membutuhkan kemampuan layout, seperti layout, cetak digital, prepress, faking. Contoh proyeknya itu seperti undangan, kalender, banner besar, dan stiker produk. Itu adalah desain untuk percetakan dan media. Ini adalah contoh dari tempat pekerjaan. Selanjutnya itu ada keterampilan yang harus dimiliki untuk bisa bersaing. Apa saja sih yang harus kalian miliki untuk bisa bersaing? Yang pertama itu ada keterampilan teknis atau Corel Draw atau Adobe Photoshop. Pandai kalian dalam Adobe Illustrator, Figma atau Adobe XD, Canva untuk sosial media contohnya ya kan, atau Blender atau After Effects untuk animasi. Yang kedua itu keterampilan soft skill, kreativitas, komunikasi, manajemen waktu, problem solving, kerja sama tim. Yang selanjutnya itu membuat portofolio yang menarik. Agar mudah diterima kerja, desainer harus memiliki portofolio. Isi portofolio yang bagus itu adalah logo, poster, branding makeup, UI atau UX, ilustrasi, proyek nyata dari klien atau tugas sekolah. Jadi, agar kalian mudah diterima kerja itu, kalian harus mempunyai portofolio yang isinya itu ada logo, poster, dan selainnya. Selanjutnya, peluang kerja masa depan. Ke depan profesi desainer akan semakin berkembang, terutama di bidang desain atau AR atau VR, motion grafik, UI atau UX, aplikasi canggih, desain konten AI, dan branding digital. Industri kreatif diprediksi terus meningkat setiap tahunnya. Jadi yang saya jelaskan tadi merupakan suatu materi peluang kerja dan karir dalam bidang desain grafis. Peluang kerja kalau kalian menjadi desainer itu adalah peluang kerjanya, yang saya jelaskan tadi itu adalah peluang kerjanya. Gimana saja bisa bekerja dan apa saja tugasnya, kan sudah saya jelaskan tadi. Dan semoga yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Bisa untuk menambah wawasan dan digunakan untuk yang lebih baik. Sebelum saya menutupnya, saya ada kesimpulan, yaitu kita simpulkan materi kita hari ini, yaitu bidang desain grafis menawarkan banyak peluang karir yang menjanjikan dengan kemampuan visual, kreativitas, dan pengusahaan software. Seorang desainer dapat bekerja di berbagai sektor industri. Jadi, desainer itu bisa kerja di sektor industri. Karir ini fleksibel, modern, dan memiliki prospek masa depan yang cerah. Kalau kamu mau,
Kalau kalian mau jadi desainer, kalian juga bisa kerja di sektor industri. Jadi materi kita saya cukupkan hari ini, sampai jumpa di minggu depan, yaitu kita akan melakukan UAS atau ujian akhir. Silahkan kalian pelajari materi kita dari pertama sampai yang pertemuan 15 itu. Saya akan memasukkan dari materi itu semuanya. Silahkan dipelajari, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.